yakin nggak labelingnya oke yang kalian buat? Nah itu belum tahu sih Bu. Soalnya kita bukan anotator ya. Kemarin iya, nah itu dia kan kadang kalian gini, wah gue sebenarnya benci Jokowi sih, cuman karena ini udah kebanyakan negatif, gue negatif terus gitu. Bisa kan itu terjadi? Nah tapi kita pakai bantuan ChatGPT Bu. Jadi teksnya kita Hmm. masukin ke GPT gitu. Ya Oh kalau oke. ragu itu Bu. 8.000 kalian kerjain sendiri, buset dah, Iya Bu. rajin bener. Oke, kalau misalnya memang, tapi banyak negatif ya? Iya Bu. Oke. Gimana ya, kalau misalnya terlalu banyak negatif, hmm, mhm. Masalahnya banyak negatif juga, tak sadar. Kita pilih yang terbaik. Kalau misalnya terlalu banyak negatif, jadi nggak balance. Negatifnya banyak. Oh, oke, nanti oke, yang kalau Indobertnya oke ya dipakai, cuman nanti yang 48.000 pakai sudo labeling seimbang. Indobert sama Indobert ya pakai itu. Optimasi analisis sentimen dengan dataset imbalance menggunakan semi supervised learning itu cakep sih sebenarnya. Jadi analisis sentimennya oke, tapi kita fokuskan ke data imbalance-nya pakai semi supervised learning. Indobert boleh dipakai fine tuningnya. Terus nanti evaluasinya ambil empat-empatnya, akurasi, presisi, makro F1 sama recall. Ya gitu aja deh, nggak apa-apa. Yang 8.000 buat training. Nanti dimodelkan ke yang 48.000. Kalian ini berdua ya, Kevin sama Saya sebenarnya bertiga Bu pas capstone. Tapi kan kata Ibu nanti pas TA sendiri-sendiri ya. iya, jadi nanti kalian dibedain boleh dibedain model, boleh dibedain judul. Nanti kalian misalnya gini, ini kalian berarti sebentar, kemarin itu kita belum nentuin tema TA ya? Belum Bu. Kemarin masih sama semua ya, crawling. Oke. Oke, berarti sekarang saatnya untuk memisahkan. Oke, saya tulis beberapa ini ya, beberapa alternatif. Nanti kalian pilih mana yang paling cocok. Nanti pilih mana yang paling cocok, terus habis itu kalian nanti masing-masing fokus ke situ, tapi dengan data yang sama. Oke, saya tulis di grup aja lah ya. Siapa? Kevin Dakaka. Bu, Ya. maaf Bu memotong ini. Hmm. Kemarin itu kan kita udah ini juga ya Bu sama Ibu kan tema kita. Saya udah beberapa mencoba Bu satu. Kan kita ada yang milih-milih gitu kan. Dan yang menggunakan 5 algoritma itu, terus ada juga kayak dia ChatGPT itu nyaranin buat deteksi sarkas Bu. Nah, saya udah nyoba Bu itu. Untuk yang sarkas itu saya kan nanya ChatGPT, kata ChatGPT itu dari 40.000 data itu
diambil 3.000 Bu pertama kan, katanya untuk di labeling manual. Jadi labeling ini semi otomatis gitu Bu. Pakai Jadi apa metodenya? metode gimana Bu maksudnya Bu? Metode semi otomatis tuh? Jadi saya labeling 3.000 manual. Jadi dari 3.000 ini nanti buat nge-labelin yang 48.000 ini Bu. Nah di situ saya kan modelingnya pakai pertama SVM, terus saya pakai juga yang BERT Bu. Kalau yang kalau yang SVM ini jomplang banget Bu datanya Bu, untuk yang sarkas dan nggak sarkasnya gitu. Yang sarkasnya itu sekitar 40.000 Bu. Yang nggak sarkasnya, yang tidak sarkasnya 40.000 dan sisanya sarkas Bu. Sisanya berarti cuma 8.000? Hampir 10, cuma hanya 10% Bu dari datanya yang sarkas. Yang sarkas? Iya. Kalau itu pakai SVM, terus saya coba pakai BERT tadi. Kalau yang BERT itu dia yang sarkasnya cuma 7.000, sisanya 38.000 tidak sarkas Bu. Berarti ini banget ya, maksudnya jomplang banget. Dari labeling sentimen kalau pakai positif, negatif, netral itu juga jomplang Bu. Oke. Ini saya tulis di grup ya, jadi ini saya catat nanti kalian. Karena tidak jomplang, karena tidak seimbang datanya, sehingga kita harus do something gitu loh, supaya kita nggak ngapa-ngapain data lagi gitu. Tapi kita langsung ambil solusi dari model yang ada gitu. Jadi kalian dataset udah nggak ngapa-ngapain lagi. Itu saya tulis di situ. 3 di atas tuh 3 di atas itu dia nggak terlalu peduli soal data gitu. Nah, 5. 3 ke bawah itu untuk solusi data yang nggak seimbang. Nah, kalian boleh pilih. Kalau sarkas, tadi itu siapa tadi? Saya Bu. Ilza ya. Nah, sarkas, Ilza, masalahnya kita ngambilnya nggak pakai keyword sarkas. Betul. Jadi kita nanti akan ditanya lah, orang ini nggak pakai keyword sarkas tapi kok menganalisanya sarkas. Udah nggak apa-apa, Ilza, kita dengan data yang ada tanpa kriteria. Kemarin udah bahasa Indonesia semua kan ya, atau nyampur-nyampur? Jadi datanya ini nyampur Bu. Oke. Ada kan kata Ibu kemarin kan saya nyoba buat pakai bank kata kan, katanya nggak usah. Jadi datanya itu ada bahasa Jawa, ya sekitar hampir 1.000 lah Bu. Dan bahasa Inggris dikit banget Bu, lebih dikit dari bahasa Jawa. Oke, nggak masalah. Itu sama Delibas Adis kok itu. Iya. Jadi kamu bertiga, Kevin, Ilza, satu lagi siapa ya? Maesa Bu. Maesa, oh iya. Kalian salah satu. Kalian tiga-tiganya harus pakai BERT. Entah itu BERT apa nanti tinggal dibagi aja, karena sama BERT itu mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun sama dia kan udah dilibas tuh, dia udah bisa mengcover mulai dari singkatan, bahasa apapun nama dia udah tahu tuh. Nah, nanti BERT-nya kalian bagi-bagi, plus 1 atau 2 algoritma lagi yang berbeda antara Kevin sama Ilza sama Mahalbi. Gitu, kira-kira? Berarti kita semua masing-masing satu algoritma BERT semua, baru satunya bisa Bu, beda-beda. Iya, betul. Dan ini yang beda ini apakah harus yang mirip-mirip dengan BERT gitu Bu, kayak BLSTM semacam? Boleh, Atau boleh. kayak pakai SVM, KNN kayak gitu boleh Bu? Boleh, KNN boleh, BLSTM boleh, atau nanti ada yang satu pakai CNN, karena kalau misalnya kalian dari BERT ke CNN itu dia kemungkinan akan lebih cepat prosesnya. Karena dia kayak ngebagi gitu kernelnya. Nah, tapi monggo kalian mau pakai apa aja, tapi yang penting 2 lagi beda. Berarti 3 algoritma Bu untuk TA ini? Compare-nya 3 aja. Sebenarnya 5 itu kebanyakan sih, Kevin. 3 itu Iya, Bu. cukup. 3 itu cukup, jadi kita jadi tahu dari 3 itu mana yang paling oke gitu.
Oh, kalau yang 5 itu Bu sebenarnya 3 itu domain yang untuk Indo version, yang 2 itu multilingual Bu. Jadi dilatihnya itu pakai banyak bahasa. Jadi sebenarnya sih kayak karena datanya multilingual ya. iya. Oke, yang multilingual monggo dibagi siapa aja. Kayaknya sebaiknya memang pakai multilingual ya, karena nyampur ya bahasanya ya. Ya kan? Iya Bu. Nah, kalian gini aja, kalian bertiga sepakatin aja mau pakai mana, yang mana modelnya, kemudian 3 minimal. Jadi comparison jadinya. Ya boleh, enggak apa-apa. Jadi kamu lebih ke arah labelingnya. Ya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kita di S1 tuh, yang penting diingat aja bahwa kita tuh boleh mencontek habis algoritma orang lain. Cuman kita punya data sendiri. Nah itu di situ kalian kayak novelty-nya, kontribusinya itu di situ. Gitu. Kontribusi dari penelitian itu di situ. Jadi datanya kita alhamdulillah primer, namanya data primer. Kalian pernah dengar kan kata-kata data primer kan di mata kuliah termin mungkin ya. Nah, kemudian kedalamannya masing-masing. Kalian mau fokus di mana silakan. Minimal kalau misalnya memang datasetnya sama, algoritmanya dibedain. Nah, itu ya. Kalau kalian udah milih, nanti akan saya kirim lagi di grup perubahan temanya ya. Nanti kita bahas lagi di bimbingan. Berarti yang masalah labeling ini gimana Bu? Di situ ada, kalau misal dari 8 yang saya kirim, itu ada yang 8.000-nya kepake untuk sebagai pretrain. Berarti tergantung tema ya Bu? Iya, betul. Kalau yang untuk data tidak seimbang tuh di bawah tuh, yang 3 terakhir. Sebenarnya sayang sih kalau nggak dipakai ya, karena kalian udah labeling ya. Nanti sekali lagi dengan tema yang ada yang saya usulkan di grup itu, kalian coba cari lagi gimana caranya biar kedua data tuh kepake. Nanyanya sebaiknya model apa yang digunakan gitu ya. Dengan kondisi pertama datanya yang 8.000 di labeling manual enggak seimbang, yang 48.000 belum di labeling. Saya mau nanya Bu, kan untuk perbandingannya itu nanti kan 3 orang kan satu itu. 3 algoritma 1 orang. Nah, kalau misalnya tuh 3-3-nya itu di perbandingan itu pakai BERT semua, 1 IndoBERT, 2 IndoBERT Tweet, 3 mBERT, boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Justru itu tadi yang saya maksud. Oh, jadi si BERT-nya dibagi-bagi aja. Ada lagi mau ditanyain? Nanti kalau udah milih, kalau udah sepakat, kabarin ya. Nanti tulis lagi di grup. Oke. Baik Bu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Dari saya cukup sih Bu. Cukup ya, Ilza. Saya juga cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, kalau boleh dalam 2 atau 3 hari udah jelas ya kalian mau pakai model apa dan akhirnya temanya yang mana gitu ya.
Baik, Bu. Oke. Oke, Bu. Lanjut, ada lagi yang mau